Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Marilah saat ini kita berenung dan memikirkan semua hal yang Tuhan telah ajarkan kepada setiap kita. Kami mau lebih lagi Tuhan datang hadapan-Mu Bapa, menaikkan setiap syukur kami hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ketika ku khawatir, kalau di hatiku ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Ku pikirkan semua itu. Ku pikirkan semua itu. Mari datang menyembah sujud kepadanya, menyembah dalam kekudusan. Mari memuji, mari menyembah Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia.
Ajari kami Tuhan, untuk kami dapat memikirkan semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia. Ajari kami Tuhan, untuk kami semakin serupa dengan Engkau, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menyucikan setiap kami, Kau yang menyucikan setiap hati kami Bapa, Kau yang menguduskan setiap telinga kami Bapa, supaya setiap benih yang ditabur dapat bertumbuh dan juga berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demi dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini judulnya, Hidup dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tema firman Tuhan hari ini adalah hidup dipimpin oleh Roh. Berbicara tentang kekristenan bukan hanya sekedar berbicara kita lahir baru. Kekristenan bukan hanya kita berbicara tentang berkat. Kekristenan bukan hanya berbicara tentang kita pelayanan. Tidak, kekristenan tidak hanya berbicara tentang itu semua. Tetapi lebih daripada itu, kekristenan di sini adalah hidup dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hidup dipimpin oleh Roh ini saya pikir merupakan sebuah tema yang cukup dalam dan sangat dalam sekali, dan tidak semua orang mengerti, paham akan tema seperti ini. Tetapi saya mau mencoba menjelaskan pelan-pelan, semoga yang mendengarkannya memahaminya, yaitu hidup dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya kita hidup dipimpin oleh Roh? Mari kita buka dalam Roma pasal 8 ayat yang kelima. Roma pasal 8 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara yang mendengarkannya, yang melihat sekalipun dimanapun berada. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh, perhatikan, memikirkan hal-hal yang dari Roh. Nah, hidup dipimpin oleh Roh, poin yang pertama adalah memikirkan hal-hal yang dari Roh. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, untuk kita menjadi orang Kristen yang hidupnya dipimpin oleh Roh, poin yang pertama adalah kita memikirkan hal-hal yang dari Roh. Itu poin yang pertama. Saudara-saudara yang saya kasih ini, saya kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, kekristenan bukan hanya sekedar lahir baru, berkat, pelayanan. Oh, karena saya Kristen saya harus melayani Tuhan. Karena saya sudah dibaptis saya harus ke gereja dan melayani Tuhan. Itu betul sekali saudara-saudara. Tapi lebih daripada itu, kita baiklah hidup kita dipimpin Roh. Roh di sini berbicara Roh Allah, Roh Kudus atau Roh Yesus itu sendiri. Nah, apa artinya saudara-saudara memikirkan hal-hal yang dari Roh? Di sini sudah dijelaskan, dikasih pembanding antara menurut Roh atau menurut daging. Coba saya bacakan lagi ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Nah, jadi memikirkan hal-hal yang dari Roh di sini dijelaskan, dikasih pembanding antara memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah, kalau memikirkan hal-hal yang dari daging itu ingin menyenangkan keinginan dagingnya. Keinginan daging itu apa saudara? Saudara mungkin sudah paham, saudara sudah tahu keinginan daging, percabulan, perjinahan, ya cemar, iri hati, dengki, serakah, sihir, itu keinginan daging. Nah, itu dibandingkan dengan keinginan Roh. Artinya adalah kalau kita ingin hidup kita dipimpin oleh Roh, kita memikirkan keinginan-keinginan Roh atau kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara kasih. Nah, untuk kita bertumbuh dalam rohani kita, untuk kita bertumbuh dalam tingkat level iman kita lebih lagi, kita harus selaras satu irama dengan Roh itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita tidak menuruti keinginan daging kata ayat 5 ini, kita memikirkan atau menuruti Roh, maka saya pastikan saudara akan selaras seirama dengan Tuhan. Iya toh? Saudara pasti akan selaras dengan Tuhan. Saudara akan bisa berdamai dengan diri saudara sendiri. Saudara akan selaras dengan sesama. Ya toh, seirama dengan hatinya Tuhan, sepikiran dengan hatinya Tuhan, karena Anda memikirkan pikiran yang seperti Tuhan pikirkan. Itu saudara-saudara. Untuk kita hidup dipimpin oleh Roh, untuk kita hidup dipimpin oleh Roh, yang pertama kita harus memikirkan
pikiran-pikiran Allah. Atau kita harus memikirkan pikiran-pikiran yang dikehendaki Tuhan. Atau kita harus memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau dalam terjemahan lain di sana dikatakan melakukan hal-hal yang menyukakan hati Allah dalam terjemahan lain. Artinya saudara-saudara, untuk kita hidup dipimpin oleh roh, kita harus melakukan hal-hal yang menyukakan hati Allah. Apapun yang saudara putuskan, apapun saudara ambil dalam sebuah keputusan yang besar, pertanyaannya, kalau itu tidak menyenangkan hati Allah, jangan lakukan. Tetapi keputusan yang kecil sekalipun, kalau itu menyenangkan hati Allah, do it, lakukan saudara. Karena saudara berarti itu tandanya saudara hidup dipimpin oleh roh. Berarti tandanya saudara itu mau dipimpin oleh roh saudara. Saudara-saudara, saya mau jelaskan bahwa orang yang terus-menerus mematikan keinginan daging, terus-menerus hari demi hari dia berusaha mematikan keinginan daging, itu adalah orang yang mau berusaha memikirkan pikiran Allah. Kalau saudara hari demi hari terus berusaha menekan ego saudara, menekan kedagingan saudara, mematikan kedagingan saudara, berarti Anda sudah mengarah kepada pikiran-pikiran roh. Ya saudara-saudara terkasih, poin yang pertama adalah kalau kita mau hidup dipimpin oleh roh, kita memikirkan pikiran-pikiran roh. Kita memikirkan pikiran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kita lakukan. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Karena begini saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak pilihan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Baik di rumah tangga, baik di sekolah, dimanapun saudara berada, dimanapun dunia Anda, dimanapun Anda berada, ada banyak masalah dan ada banyak keputusan-keputusan yang saudara ambil. Tetapi kalau itu tidak berkenan di mata Tuhan, jangan lakukan. Seperti di sini dijelaskan, hidup memikirkan hal yang dipikirkan roh adalah melakukan hal yang menyukakan hati Allah. Saudara, ini harus menjadi sebuah senjata dalam kehidupan kita. Ini harus menjadi sebuah senjata kalau kita mau dipimpin oleh roh, kita melakukan apapun berdasarkan hatinya Tuhan. Kalau ini menyenangkan hati Tuhan, kalau ini sesuai dengan kebenaran Tuhan, kita lakukan. Tapi kalau tidak, jangan lakukan. Itu saudara. Itu yang pertama. Kalau kita mau dipimpin oleh roh, kita memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang kedua saudara-saudara, ayat ke-6, ayat selanjutnya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, poin yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita hidup dipimpin oleh roh, yaitu menginginkan hidup dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ciri-ciri orang yang mau dipimpin oleh roh, dia menggunakan skala prioritas, yaitu damai sejahtera. Kalau dia berbenturan dengan seseorang, kalau dia dalam sebuah masalah, dia harus mengutamakan piye penae, piye padange, piye kita mengalami damai sejahtera, bukan justru gontok-gontokan. Itu orang yang tidak dipimpin oleh roh. Orang yang tidak dipimpin oleh roh ngawur. Orang yang tidak dipimpin oleh roh itu senangnya cari masalah, cari goro-goro yang udah bener disalah-salahin. Itu orang tidak mau dipimpin oleh roh saudara-saudara. Tetapi orang yang mau dipimpin oleh roh dijelaskan ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara-saudara terkasih, bahwa yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita hidup dipimpin oleh roh. Kita memiliki keinginan roh dan hidup damai sejahtera. Artinya saudara-saudara, kita dalam hidup ini menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, hadirkan Tuhan selalu, sertakan Tuhan selalu dalam kehidupanmu, sehingga engkau dalam perjalananmu mengutamakan Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan pasti ada. Saudara-saudara terkasih, yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita hidup dipimpin roh? Ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Yang ketiga adalah tidak hidup dalam daging. Jelas dikatakan di 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Orang yang mau dipimpin hidupnya dalam roh, hidupnya tidak dalam daging. Saudara-saudara, saya sudah katakan tadi bahwa orang yang mau dipimpin oleh roh, dia harus menekan kedagingannya. Dia harus mengikis kedagingannya sehingga dia gampang diarahkan oleh Tuhan, gampang diarahkan oleh kebenaran.
Tetapi kebanyakan orang yang sulit diarahkan karena dia belum mau memutuskan untuk mau dipimpin oleh Roh. Tetapi orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, dia tidak hidup lagi dalam kedagingan. Tetapi dia selalu berusaha mengkonsentrasikan dirinya, mengkonsentrasikan hidupnya kepada kebenaran. Sehingga dia mudah untuk dapat mengikis kedagingannya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau orang sudah mau mengarahkan hidupnya dalam pimpinan Roh, saya pastikan saudara, kedagingannya pasti lama-kelamaan itu semakin lama semakin tertekan, semakin lama semakin tertekan, dan semakin lama semakin hilang. Yes, benar saudara. Kenapa? Perhatikan saudara, ketika kita mulai berjalan dalam kebenaran, ketika kita mulai terus kita berusaha sekeras mungkin, kita berusaha hidup dalam kebenaran, memang ada tantangan. Tetapi saya pastikan kedaginganmu semakin lama semakin terkikis. Ya saudara, itulah orang yang mau dipimpin oleh Roh, yang mau mematikan kedagingannya. Tetapi kalau saudara masih belum mau mematikan kedaginganmu dan saudara berkata saya hidup dipimpin Roh Allah, itu sangat salah. Tetapi orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah, pastinya dia menanggalkan kedagingannya. Karena sudah jelas dikatakan di sini, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah dalam hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dalam Allah. Dan ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Wow. Saudara, saya ulangi lagi. Hidup dipimpin oleh Roh yang pertama adalah memikirkan hal-hal yang dari Allah. Yang kedua, menginginkan hidup dan damai sejahtera. Yang ketiga, tidak hidup dalam daging. Saya pikir tiga poin ini cukup. Saya pikir sangat singkat, sangat sederhana. Dan mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, yang melihat dimanapun berada, biar Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan kepada Bapak Ibu Saudara pribadi lepas pribadi sesuai kapasitas rohani saudara masing-masing. Dan saya berdoa biar Tuhan yang terus mengerjakannya, menerjemahkannya kepada saudara pendengar pelihat dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kesempatan hari ini, biar firman-Mu yang sangat singkat sederhana ini, Tuhan semakin dipermuliakan lewat firman-Mu Tuhan. Terus kerjakan Tuhan firman-Mu kepada semua orang yang melihatnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.